Selanjutnya kita masuk ke draw. Sing memang ada. Kalau kurus sih. Sing memang ada. Ke tengah ya, yang fokus sing ya. Lan ya, lan memang. Nah, di bagian draw ini kalian bisa melakukan kreasi-kreasi seperti menggambar menggunakan tools-tools yang ada. Misalnya kalian ingin menggambar atau misalnya menambahkan tanda tangan, kalian bisa menggunakan fitur draw. Saya maju cara baru kita nih. Oh, tetap lah ya. Misalnya tanda tangan. Ya, pupuk ini ya pupuk kan gitu. Oh, len. Ini bisa dilakukan untuk membuat tanda tangan digital. Aduh, ada tetap udah ya. Memang kata itu ya. Saran di Cobra. Ini Ya. ada ke tengah yang fullnya gitu ya. Mana. Ada kayak gambar. Sekarang saya hapus dulu semuanya. Gue ngecas. Sing tata juga batangnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tab desain. Pada tab ini kita dapat melihat tema atau themes dari dokumen yang kita miliki. Jadi kita bisa masukkan suatu tema atau template warna-warna yang kita ingin gunakan dalam dokumen, atau mungkin template dari font-font yang kita gunakan. Jadi di sini font-fontnya akan memiliki kesamaan untuk judul dan isinya. Jadi kalian tidak harus repot-repot untuk ganti satu-satu. Kemudian ada warna. Ini ada palet-palet warna yang bisa kalian pilih dalam dokumen kalian. Kemudian font type-nya. Jadi misalnya kalian pengen melihat jenis-jenis font yang kita punya. Cuma minimalisir aja, Atau kombinasi font yang bisa kalian gunakan dalam dokumen. Sinyal atau HP kan Apa itu? Tuh kayak mendini GPS. Kemudian di sebelah kanan ada watermark, di mana kalian bisa memberikan tanda pada dokumen kalian. Kalian bisa menandakan sebagai dokumen rahasia atau dokumen milik pribadi, seperti itu. Jadi dia akan ada berbayang di bagian belakang. Len waktu itu len enggak len Oh, tahu ngerti dah. Man macet dah gitu. Waktu pantulangan itu teh macam dekat di bumi itu buminya membalam. Dia tidak akan menutupi tulisannya, tapi dia akan berbayang di bagian belakang. Kita tiara. Page color, jadi kalian bisa mewarnai satu page-nya. Itu buat anak kepoan aja gitu, Bah. Tadi bisa tempat nih. Dan page border. Jadi batasan kanan, kiri, atas, bawah dari dokumen. Waktu si satelit itu ke bumi dari sana. Pantulangan. Pantul kan input. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai layout. Layout ini bisa digunakan untuk mengatur dokumen kita. Kan sana. Baik itu untuk mengatur orientasi, apakah kita mau menggunakan landscape atau portrait. Itu kan ada apa tuh, Bu? Kemudian margin kanan kiri. Di sini sudah ada template-nya juga, atau mungkin kita mau custom menyesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian ukuran kertasnya yang kita mau gunakan. Di sini juga ada banyak sekali jenis ukuran kertas. Microsoft. Dan di sini juga kita bisa mengatur kolom. Jadi misalnya kita ada beberapa bagian yang kita mau bagi menjadi 2 kolom. Itu bisa kita bagi jadi 2 kolom. Asus tab beli. Asus tab udah ada bekas. Selanjutnya kita juga bisa mengatur posisi layout atau posisi dari gambar. Misalnya gambar yang tadi kita sudah bikin, kita ingin ganti posisinya menjadi bisa ada di depan atau di antara teks, mungkin harus ada di atas teksnya. Apa ya? Nah, di sini kita juga bisa mengubah posisinya. Gambarnya apakah dia bisa di depan teksnya atau dia di belakang teksnya, atau mungkin dia square atau inline with text, jadi di antara bisa bikin server tuh. Tapi ya idang ya. PC yang nulis server itu. cuman Selanjutnya kita masuk ke reference. Nah, reference ini bisa digunakan untuk membuat table of content atau daftar isi dan dokumen. Bidang receiver. Kemudian kita juga bisa membuat footnote, catatan kaki, satu server satu berakar gitu. dan citasi. Misalnya tuh server
aneh dan sebagainya. Jadi untuk referensi ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas ilmiah, pembuatan karya tulis, atau tugas-tugas kuliah. Pusatnya kan Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mailings. Kita mailings ini kita bisa melihat ada mail merge. Gitu yang kumpul di server yang kita sekali di server tuh lagi dangin. Nah, mail merge ini gunanya untuk membuat surat dengan lebih mudah dan cepat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian review. Di bagian review ini kita bisa menambahkan komentar atau mungkin melakukan komparasi terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada. Jadi misalnya kalian mempunyai 2 dokumen, yang satu sudah direvisi, yang satu belum. Nah, kalian ingin melihat perbedaan revisinya seperti apa, kalian bisa menggunakan compare. Atau misalnya kalian ingin mengkomentari suatu kata atau bagian, kalian tinggal insert the comment. Kalian juga bisa melakukan track changes, di mana kalian bisa melihat perubahan apa yang terjadi. Misalnya kalian hapus, maka akan ada tandanya. Kerja ya nih? Fokus ke kedinasan tidur. Gambarnya di mana, Bu? Dan tab yang paling kanan ada view, di mana kita bisa mengatur tampilan atau cara kita melihat suatu dokumen. Apakah kita mau melihatnya sebagai dokumen outline atau mungkin sebagai dokumen printed. Nah, di situ kita juga bisa mengatur apakah kita mau melihat penggaris yang ada di atas atau sebelah kiri. Kita bisa mengatur apakah kita mau menambahkan grid atau kotak-kotak sebagai alat bantu navigation pane. Jadi ini kita gunakan ketika kita memiliki banyak sekali dokumen, jadi kita bisa melihat navigasinya di sebelah sini. Kita juga bisa melakukan zoom atau memperbesar dari. Kita juga bisa melakukan zoom atau memperbesar dokumen. Dosen yang penting S2. Nah, ini kita kecilkan atau kita perbesar. Atau kita bisa melihat dokumen langsung 2 page sekaligus atau 2 halaman sekaligus. Nah, itu adalah tab-tab yang kalian bisa gunakan dalam Microsoft Word. Sekarang gimana sih caranya kalau kalian mau menyimpan dokumen yang ada atau mungkin mencetaknya? Nah, itu mudah sekali. Kalian tinggal pilih bagian file di bagian atas. Kalian bisa menyimpan di save atau save as. Nah, bedanya apa? Kalau save as itu kalian bisa menyimpan dan juga mengubah ekstensi dari teksnya. Misalnya kalian bisa mengubahnya jadi bentuk PDF atau jadi bentuk TXT atau HTML, tergantung kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian mau melakukan pencetakan, kalian bisa klik bagian print. Tergantung beli kulkas apa. Dan nanti di sini kalian ada keterangan mengenai printer yang kalian miliki, jumlah kopinya, atau mungkin halaman yang mau kalian cetak, itu bisa diatur di sini. Itu tadi tools-tools yang ada di Microsoft Word, serta cara menyimpan dan juga cara mencetak suatu dokumen. Di video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara mengedit teks. Sampai jumpa. Oke. Bling tuh. Stok bolong-bolong tuh. Berarti soalnya beli cetakan deh.